Quran surah ke-9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah, ditetapkan di kitabnya sejak mulai diciptakan langit dan bumi, jumlahnya 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah dinamai sebagai bulan hurum. Hurum. Jadi dari 12 bulan, setahun 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa. Beda keistimewaan dengan Ramadan. 4 bulan ini disebut dengan bulan hurum. Hurum. Berlaku hukum-hukum khusus di bulan ini. Ada ajakan-ajakan khusus di bulan ini untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan bulan-bulan ini? Kata Nabi, thalatha mutawaliyah. Ada 3 bulan yang berurutan. 1 bulan ke-11. Apa bulan ke-11 namanya? Ayo. Zulkifli, Masya Allah. Biasa. Zulqa'dah atau Zulqa'idah? Zulqi'dah. Bukan Zulqa'dah, bukan Zulqa'idah, tapi Zulqi'dah. Qi'dah, bukan Qa'dah. Kalau Qa, itu isim marrah, yang cepat. Zulqa'dah, duduk singkat, bangun lagi. Jadi kalau saya duduk, bangun lagi, itu Qa'dah namanya. Kalau Qi'dah, duduk-duduk santai. Bulan ke-11 disebut dengan bulan Zulqi'dah, bulan duduk-duduk santai. Karena orang-orang Arab yang biasanya merantau, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Syria, ada yang ke macam-macam untuk berniaga, untuk berjualan. Khusus di bulan itu, karena mendekat musim haji, orang-orang yang dikunjungi kemudian datang pada Nabi SAW ke area. Sudah, lihat sini. Fokus baik-baik, saya kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, pertama, thalatha mutawaliyah, 3 berurutan. 1 Zulqi'dah, bulan-bulan santai. Santai. Kenapa santai? Karena banyak orang Arab yang tadinya merantau keluar untuk berniaga, sekarang yang dikunjungi datang ke Mekah menuju pusat haji. Karena dikunjungi ke Mekah, maka saat yang di Mekah itu mereka tidak keluar. Nunggu orang datang. Santai, minum teh, ya, minum kue, minum kopi, datang orang. Maka disebutlah bulan ke-11 dengan Zulqi'dah. Ke-12, Zulhijjah. Bulan pertama, apa namanya? Bukan. Saya ulang, apa namanya? Bukan. Ayo, bias pertanyaan pertama, jawaban kencang. Pertanyaan kedua, pelan. Yakin saya. Pertanyaan ketiga, gak ada yang jawab. Apa namanya? Bukan Muharram, bukan. Tidak ada bulan Muharram. Yang ada Al-Muharram. Al-Muharram. Beda antara Muharram dengan Al-Muharram. Itu lain. Silakan cek di semua urutan hadis. Tidak pernah disebutkan Muharram. Yang ada Al-Muharram. Kalau Muharram, itu segala yang diharamkan. Maaf, mabuk itu Muharram. Mirasantika Muharram, judi Muharram, korupsi Muharram, segala yang diharamkan disebut Muharram. Hukumnya disebut dengan haram. Kalau Anda ingin letakkan huruf alif lam di depannya, alif lam untuk menunjuk pada waktu meninggalkan segala yang dilarang. Saya nggak pengen mabuk lagi, saya nggak pengen judi lagi, saya nggak pengen zina lagi, saya nggak pengen macam-macam yang buruk lagi. Maka tambahkan alif lam di depannya, dikenal dengan nama Al-Muharram. Bulan untuk awal meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 berurutan, Zulqi'dah, Zulhijjah, ketiga Al-Muharram, keempat Warajabun Mudhar, bulan Rajab. 4 Rajab. Maka di bulan-bulan ini khusus kata Allah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlatih meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di ayatnya disebutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Khusus di bulan-bulan yang 4 itu, kalian harus berlatih untuk meninggalkan banyak perbuatan zalim. Tahu zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim namanya. Maaf, ada orang menempatkan perbuatan baik tidak pada tempatnya. Ada orang menempatkan perbuatan buruk tidak pada tempatnya. Kita itu dilarang mencela, tiba-tiba Anda mencela, itu zalim namanya. Kita dilarang berselisih, tiba-tiba Anda berselisih, itu zalim namanya. Anda dilarang mencuri, tiba-tiba Anda mencuri, itu zalim namanya.
Anda dilarang gosip, tiba-tiba Anda gosip, itu zalim namanya. Zalim mengerjakan segala perbuatan yang dilarang. Khusus bulan-bulan haram, kita diminta oleh Allah berlatih di bulan-bulan ini untuk meninggalkan segala yang dilarang. Nah, teman-teman sekalian, ada satu cara yang paling efektif supaya Anda bisa menahan segala perbuatan maksiat. Caranya disebut dengan puasa namanya. Puasa. Karena itu di bulan-bulan haram ini yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab, disunahkan kita di bulan-bulan haram ini untuk meningkatkan puasa. Apa faidahnya? 2. 1, khusus untuk bulan-bulan haram ini, faidahnya adalah melatih diri kita untuk terbebas dari maksiat. Bebas dari maksiat. Karena biasanya kalau orang puasa, kecenderungannya tidak ingin bermaksiat. Minimal takut batal puasanya. Mau bohong, takut batal. Dicela, mau balas, takut batal. Masya Allah. Ada orang sedang puasa nih, bulan Rajab, misal. Tiba-tiba sedang puasa, jam 5, sebentar lagi buka, tinggal 1 jam. Dicela orang habis-habisan. Wah, begini. Dia diam, tidak mau balas. Kenapa nggak balas? Habis maghrib. Habis maghrib. Sebagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.